Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi Kurniawan, nomor induk 2190302198 dari kelas C1. Di video kali ini saya akan menjelaskan ketiga buku kerja yang telah saya buat, dimulai dari buku kerja pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Untuk produk atau jasanya, saya membuat bisnis produk pakaian dengan unit usaha di bidang perdagangan atau trade center. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru, kriteria kinerja, poin 1.1, budaya yang kuat dibangun pada perusahaan, dan hasil atau rekamannya membangun budaya etik dapat mencakupi. Di sini saya memilih lead by example dan mengembangkan code of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan penurunan kerentanan. Untuk memilih akses modal yang lebih baik ini saya lakukan karena untuk mendapatkan harga kos yang murah, kita harus membuat produksi dalam kuantiti yang banyak. Reputasi merek yang lebih baik ini penting karena jika brand memiliki reputasi merek yang baik, tentunya akan meningkatkan rasa percaya konsumen. Meningkatkan komitmen karyawan, ini saya pilih karena dengan memiliki karyawan yang memiliki komitmen tinggi dalam perusahaan, tentunya mereka akan bekerja lebih maksimal. Untuk 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Di sini saya memilih objektif karena tidak ingin berpatokan dengan satu notaris. Poin 1.3, perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi saya memilih sifat bisnis prospektif karena para founder memiliki harapan yang lebih baik untuk bisnis ini ke depannya, dan saya memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Untuk poin 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, dan kesepakatan hukum. Ini terdiri dari perjanjian non-disclosure, mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan, dan perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Untuk tabel kedua, memilih bentuk organisasi. Poin 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih partnership agar dapat bertukar pikiran dengan partner yang terlibat di dalam bisnis ini. Poin 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, jumlah dan jenis investor yang terlibat, dan transferabilitas bisnis di masa depan. Untuk tabel ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Poin 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, di sini saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Poin 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Poin 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, di sini saya memilih Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Untuk buku kerja kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen 1, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. Poin 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Untuk profitabilitas saya nilai baik, likuiditas dinilai baik, efisiensi dinilai baik, stabilitas dinilai sedang. Poin 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan yang terdiri dari laporan pendapatan dinilai baik, neraca dinilai baik, laporan cash flow juga dinilai baik. Preparasi perakhiran keuangan, pendapatan dinilai baik, pengeluaran dinilai baik, belanja modal dinilai baik. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan di sini dinilai baik, laporan proforma neraca dinilai baik, laporan proforma cash flow dinilai baik.
Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ratio analisis dinilai baik. Mengukur hasil banding rencana dinilai baik. Mengukur hasil-hasil dengan norma industri dinilai sedang. Poin 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan dinilai baik, neraca dinilai baik, laporan cash flow dinilai sedang. Poin 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dinilai sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dinilai baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan pertimbangan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk di masa depannya dinilai baik. Untuk elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. Poin 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi dinilai baik. Proforma pendapatan dinilai baik. Proforma neraca dinilai baik. Proforma arus kas dinilai baik. Poin 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitasnya baik. Rekomendasinya, performa kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan ini sudah cukup baik. Akan tetapi untuk menjaga stabilitas masih perlu ditingkatkan, karena hal ini disebabkan oleh bahan baku yang terkadang memiliki kenaikan harga, sehingga cukup sulit untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Untuk buku kerja yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Untuk langkah yang pertama, rencana staffing. Di sini kriteria kinerjanya. Poin 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk. Poin 1.3 tugas okupasi. Poin 1.4 persyaratan okupasi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerja. 1.7 perkiraan mulai bekerja. 1.8 full time equivalent. Poin 1.9 perkiraan durasi kontrak. Untuk hasil atau rekamannya, di sini saya memasukkan struktur organisasi di dalam perusahaan saya. Untuk yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. Poin 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Untuk rencana seleksinya, saya memilih saluran dan teknologi yang tepat. Mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Poin 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup, di sini saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Lalu saya memilih memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Lalu menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Dan terakhir saya memilih melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Poin 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi, saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan saya memilih mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi.
Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Poin 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi, untuk haknya di sini saya memberi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk cuti. Dan kewajibannya, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Itu saya pilih. Untuk poin 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi, di sini saya memilih kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, hubungan fungsional dan pemberian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenaga berusaha dan ketentraman bekerja, meningkatkan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk elemen yang keempat, mengelola staf. Poin 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Di sini saya memilih efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Poin 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf, saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, lalu memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, lalu mengadakan program pelatihan bagi karyawan, dan program pengembangan staf ini saya memilih pelatihan. Poin 4.3, program pelatihan dilakukan. Di sini saya memilih orientasi pekerjaan, lalu in-service education, dan pelatihan untuk fungsi khusus. Poin 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Untuk evaluasinya, saya memilih tabel identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Dan saya memilih tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Untuk elemen yang kelima, meninjau kinerja tim. Di 5.1, hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja saya memilih pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan saya memilih kualitas barang dan jasa. Poin 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Di kompetensi saya memilih pengetahuan, keterampilan, sikap. 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian karyawan di sini saya memilih rendah atau di bawah 15%. Poin 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim saya memilih kolaborasi dan kerjasama. Untuk rencana staffing, di sini alamat bisnis saya ada di Bekasi dan kategori okupasinya saya mulai dari owner yang memiliki tanggung jawab memimpin perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis. Untuk tugasnya sendiri, memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan, memberi tugas kepada karyawan, dan menyediakan biaya. Untuk persyaratannya inisiatif, memiliki modal, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Untuk jumlah tenaga kerja ownernya, di sini saya ada 4 orang yang memiliki sistem partnership dan mulai bekerja di tanggal 7 Agustus 2021. Lalu jam kerjanya 8 jam. Lalu ada bagian purchasing, memiliki tanggung jawab melakukan perencanaan pembelian barang. Untuk tugasnya, membuat daftar rencana barang yang ingin dibeli, melakukan pembelian barang, menganalisa supplier dan vendor, memastikan kualitas barang, bertanggung jawab membuat rekapan pembelian, bertanggung jawab melakukan negosiasi harga dan proses pembayaran. Untuk persyaratannya, di sini bisa pria atau wanita, usia 23 sampai 35 tahun,
pendidikan minimal D3 atau S1, pengalaman minimal 1 tahun menjadi staff purchasing, dan menguasai pengoperasian Microsoft Office. Jumlah tenaga kerjanya 3 dan mulai bekerja di tanggal 20 September 2021 dengan jam kerja 8 jam, lalu masa kontraknya 1 tahun. Akunting memiliki tanggung jawab mengatur alur keuangan perusahaan dan memiliki tugas menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan perpajakan perusahaan, menyusun rencana anggaran perusahaan, menyusun dan membuat anggaran belanja atau pengeluaran perusahaan secara periodik, dan mencatat pemasukan perusahaan. Untuk persyaratan menjadi akunting, pria atau wanita usia 24-30 tahun, pendidikan minimal di SMA atau SMK, lalu pengalaman minimal 1 tahun, mampu bekerja mandiri maupun tim, menguasai Microsoft Office, mempunyai kemampuan menganalisis data. Untuk jumlah tenaga kerjanya 2, lalu mulai bekerja di tanggal 7 Agustus 2021 dengan 8 jam kerja, lalu masa kontrak 1 tahun. Selanjutnya, administration memiliki tanggung jawab mengatur kelancaran serta keakuratan data penjualan serta data tagihan. Tugasnya membuat agenda kantor, mengelola dokumen perusahaan, melakukan entry data, dan melakukan pengarsipan data. Untuk persyaratannya, pria atau wanita, pendidikan minimal D3 atau S1, pengalaman minimal 1 tahun, dan mampu bekerja secara teliti. Untuk jumlah tenaga kerjanya 2, dimulai bekerja di tanggal 7 Agustus 2021, memiliki jam kerja 8 jam, dan masa kontrak 1 tahun. Salesman memiliki tanggung jawab menjual produk pada klien dengan target meningkatkan angka penjualan, dan memiliki tugas menjual produk perusahaan, menguasai product knowledge dengan baik, menjaga citra perusahaan, update dengan perkembangan dan tren pasar. Untuk persyaratannya, pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3 atau S1, pengalaman minimal 1 tahun, dan bersedia bekerja dengan target. Untuk jumlah tenaga kerjanya 3 orang, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan jam kerja 6 jam dan masa kontrak 1 tahun. Internal sales memiliki tanggung jawab mensupport kegiatan penjualan melalui web, aplikasi, atau layanan digital yang lain, dengan tugas mencapai target penjualan, membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien, paham bermarketing di dunia digital, ikut andil dalam mengembangkan bisnis. Untuk persyaratannya, pria atau wanita usia maksimal 35 tahun dengan pendidikan minimal di D3 atau S1 dan memiliki pengalaman minimal 1 tahun, lalu bersedia kerja dengan target. Untuk jumlah tenaga kerjanya 2, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 8 jam dan masa kontrak 1 tahun. Desainer memiliki tanggung jawab mampu menciptakan konsep visual secara manual atau dengan menggunakan software komputer. Untuk tugasnya mengikuti perkembangan gaya dan inovasi desain, melakukan kerjasama dengan tim desain untuk mengembangkan produk yang diciptakan, memastikan item busana sesuai dengan pelanggan, pasar, dan titik harga, dan mengadaptasi desain yang ada untuk produksi massal. Untuk persyaratannya, pria atau wanita, up to date dengan perkembangan teknologi, pengalaman dalam dunia desain, dan usia minimal 25 tahun. Untuk jumlah tenaga kerjanya 2, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 5 jam dan masa kontrak 6 bulan. Staff planner menganalisis dan merencanakan kegiatan produksi, mengelola waktu dan sumber daya agar tugas dapat terselesaikan secara efektif, menjamin semua pekerjaan agar berjalan sesuai dengan rencana. Memiliki tugas menyediakan bahan jadi, meninjau forecast dari marketing, menghitung dan memastikan kebutuhan produksi, dan menjadwalkan proses produksi. Untuk persyaratannya, pria pendidikan minimal D3 dan pengalaman minimal 1 tahun, lalu usia minimalnya 28 tahun. Untuk jumlah tenaga kerjanya 3 orang, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 8 jam dan masa kontrak 1 tahun. Material Requirement Planning memiliki tanggung jawab melakukan pemesanan secara tepat, menentukan jumlah barang dan waktu yang tepat untuk melakukan produksi dan pengiriman. Memiliki tugas mengurangi jumlah persediaan bahan baku di perusahaan, meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Persyaratannya pria,
dengan pendidikan minimal di D3, pengalaman minimal 1 tahun, dan usia minimal 28 tahun. Jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 8 jam dan masa kontrak 1 tahun. Delivery, mengantarkan produk ke ekspedisi atau ke konsumen langsung dan memastikan barang sampai dengan aman. Memiliki tugas melakukan pengiriman barang ke alamat dan penerima yang tepat, melakukan pendataan status pengiriman barang agar dapat dipantau, menaati SOP perusahaan delivery yang berlaku, menjaga data pengirim dan penerima barang tetap aman pada label, dan menyetorkan data dan laporan hasil pengiriman kepada perusahaan. Untuk persyaratannya, pria, pendidikan minimal di SMA atau SMK, usia minimal 20 tahun, memiliki SIM A dan C, bersedia bekerja overtime. Untuk jumlah tenaga kerjanya 4 orang, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 9 jam dan masa kontrak 6 bulan. Sliter, ini memiliki tanggung jawab memotong bahan pakaian sesuai pola sampai siap ke tahap penjahitan. Untuk tugasnya membuat pola pakaian yang ingin diproduksi, memastikan size pada potongan sesuai dengan permintaan, dan mampu memaksimalkan penggunaan kain agar tidak banyak terbuang. Untuk persyaratannya, pria, pendidikan minimal SMA atau SMK, usia minimal 25 tahun, dengan pengalaman minimal 2 tahun, bersedia bekerja dengan shift. Untuk tenaga kerjanya 2 orang, dimulai bekerja tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 9 jam dan masa kontrak 3 bulan. Seamstress atau penjahit, memiliki tanggung jawab menjahit kain yang sudah dipotong sampai menjadi pakaian. Memiliki tugas mampu mengoperasikan mesin jahit, mampu menjahit dengan berbagai macam model pakaian. Untuk persyaratannya, pria, pendidikan minimal SMA atau SMK, usia minimal 25 tahun, dan memiliki pengalaman 2 tahun, lalu bersedia bekerja shift. Untuk jumlah tenaga kerja 20 dan mulai bekerja di tanggal 7 Agustus 2021 dengan waktu bekerja 9 jam dan masa kontrak 3 bulan. Terakhir, finishing, memiliki tanggung jawab memastikan hasil jahitan dengan kualitas baik. Tugasnya mengecek hasil jahitan, membersihkan sisa benang yang masih ada pada produk, melakukan pengecekan secara keseluruhan pada pakaian yang sudah dijahit, dan packing produk. Untuk persyaratannya, wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK, lalu usia minimal 20 tahun, dan mampu bekerja di bawah tekanan dan bersedia bekerja shift. Untuk tenaga kerjanya berjumlah 5 orang dengan waktu bekerja mulai 7 Agustus 2021, memiliki waktu bekerja 9 jam dan masa